puisi hati di kala rindu tak bertepi. Ku ingin kau ada saat ku membuka mata hingga ku menutupnya kembali. Selamat siang. Siang, Bapak. Selamat datang kembali di mata kuliah menulis kreatif sastra para calon sastrawan Indonesia dan dunia. Hari ini kita dapat tamu istimewa dari Ambon, kawan saya yang bukan hanya sekedar dosen, kami undang beliau ke sini. Baiklah, selamat datang Mbak Ana di kelas saya. Terima kasih telah bersedia berbagi waktunya yang sangat berharga, dan tentu kami sangat mengharapkan banyak pengetahuan dari Mbak Ana. Bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi beliau juga aktif sebagai penyair perempuan ya di Indonesia. Baik, sebelum dimulai, saya akan perkenalkan dulu biografi riwayat singkat Mbak Ana. Nama seperti tampak di layar, Mbak Ana. Saya biasa manggil Mbak Ana. Nah, nama lengkap beliau Dr. Mariana Lewir, SS, Sarjana Sastra, Master Humaniora. Ya. Sekarang mengajar di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP Universitas Patimura Ambon. Ya, jauh sekali ya. Wilayah timur beda 1 jam dengan kita ya. Beda 2 jam dengan waktu Indonesia bagian barat. Alamat beliau di Dusun Kusu-Kusu Sere, Kota Ambon. Mata kuliah yang diampu, teori sastra, kritik sastra, apresiasi puisi Indonesia, apresiasi prosa Indonesia, apresiasi drama Indonesia, sastra Kepulauan Maluku, dan penelitian sastra. Pendidikan Mbak Ana, S1-nya di jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, Makassar, lulus tahun 1989, dan S2-nya di Ilmu Sastra Fakultas Sastra UGM. Nah, ini satu kampus dengan saya S2-nya, lulus tahun 1999. Beliau lulus, saya masuk. Jadi beliau ini kakak tingkat saya di S2. Dan nah, kakak tingkat saya ini kemudian jadi teman saya di S3. S3-nya Ilmu Susastra Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Depok, selesai tahun 2016. Ya, karena kakak ya harus selesai lebih dulu lah. Saya selesai belakangan. Saya selesai tahun 2017. Ya, kakak harus lebih dulu lah, tidak boleh melangkahi kakak ya. Jadi makanya saya panggil Mbak ya, karena beliau senior saya. Nah, beberapa karya puisi dan ceritanya dimuat dalam antologi puisi bersama beberapa penyair Indonesia, dan juga ada yang bersama penyair Maluku. Di antaranya 5 tahun terakhir ya, di antara karya-karya Ana, yaitu Perempuan Langit 2 tahun 2015, kemudian Perempuan Langit 3 tahun 2016, Mata Katulistiwa, antologi puisi penyair Nusantara, Yayasan Rebung tahun 2018, dan kumpulan cerita esai Sio Ina, WPI Ambon tahun 2019. Nah, tidak bisa diragukan lagi ya, jejak karyanya ketimbang saya jarang nulis puisi, tapi ngajar puisi, dan kalau ada puisi jelek sukanya marah-marah, padahal bikin puisi nggak bisa juga. Nah, kita ketemu nih dengan betul-betul orang yang punya pengalaman tentang menulis puisi. Dan Mbak Ana hari ini akan menyampaikan topik yang tentu berbeda dengan topik yang sudah disampaikan Pak Sunu di Lokakarya beberapa hari yang lalu. Saya silahkan Mbak Ana, waktu Mbak Ana sekitar 45 menit ya untuk mempresentasikan yang sudah disiapkan.
Nanti ada diskusi, serta boleh bertanya langsung, nanti berinteraksi dengan Mbak Ana, atau boleh juga bertanya melalui kolom percakapan. Silakan Mbak Ana. Terima kasih Mas Ainul. Senang sekali saya bisa berjumpa dalam ruang maya ini. Pertama-tama tentu saya menyampaikan salam jumpa untuk Mas Ainul dan juga teman-teman mahasiswa yang luar biasa. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan kalian di siang hari ini. Terima kasih juga atas kesempatan yang berharga ini. Rupanya pandemi COVID-19 membuat kita justru bisa berjumpa ya Mas Ainul ya. Ya. Ya, mengingat saya terakhir berkunjung ke Banjarmasin tahun 2013, kegiatan HISKI di Universitas Lambung Mangkurat, dan sempat jalan-jalan ke Pasar Terapung dan mengunjungi. Oh iya, sebelum itu Arus Sastra di Banjarbaru. Ya, 2000. Ya, sebelumnya Arus Sastra di Banjarbaru sekali. Iya, dan bisa berjumpa dengan teman-teman penyair yang luar biasa, bahkan juga bisa berkunjung ke salah satu sekolah untuk berbagi pengalaman bersastra. Baik, saya di sini diminta untuk berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan dengan teman-teman. Izinkan saya meminta maaf terlebih dahulu jika mungkin apa yang saya sampaikan nantinya jauh dari harapan atau dari apa yang diekspektasikan. Saya mengikuti petunjuk dari Mas Ainul bahwa ini kelasnya memang menulis kreatif ya. Kalau di kami mata kuliahnya penulisan kreatif. Kemudian khusus mengenai menulis puisi. Namun beberapa waktu yang lalu saya juga sudah sempat menyaksikan ada kegiatan lokakarya ya Mas Ainul ya. Iya. Penulisan puisi. Sehingga saya agak membongkar salindia saya supaya tidak terjadi pengulangan. Apakah di antara peserta kuliah hari ini ada yang juga menjadi peserta lokakarya tersebut? Semuanya Mbak Ana. Ya? Semuanya. Oh semuanya, berarti dari 60 sekian puisi itu di antaranya karya-karya dari teman-teman yang di kelas ini ya? Iya, baik, luar biasa. Nah, ya, dengan demikian saya mulai saja dengan materi yang saya siapkan. Saya beri judul menulis puisi bercermin pada tradisi. Saya beri judul menulis puisi bercermin pada tradisi. Salah satu alasannya sebenarnya karena memang saya sendiri kalau dari jejak akademik saya memang sarjana dan S2 saya, S1 dan S2 saya meneliti atau berkecimpung dengan sastra modern ya, puisi modern. Namun di S3 saya dan Mas Ainul nih sama-sama nih masuk ke dalam dunia tradisi lisan. Jadi saya mencoba mengawinkan pertemuan ini dalam ruang kreatif sastra ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, alur penyajian yang akan saya tampilkan, pengantar sudah kita lewati. Lalu saya akan berbicara sedikit mengenai bekal menulis puisi, walaupun saya melihat juga bahwa dalam lokakarya sudah banyak bekal yang diberikan oleh Pak Sunu ya, Pak Sunu Wasono. Mungkin saya memberi sedikit tambahan saja atau ya. Kemudian yang berikutnya saya akan berbicara sedikit mengenai suatu tawaran alternatif yang berkaitan dengan unsur yang paling vital dalam penulisan puisi, yaitu diksi. Saya beri topik menjemput diksi, suatu tawaran alternatif. Tawaran apa? Ini jadi tanda tanya ya bagi kita semua. Ya, yang berikutnya diksi itu setelah dijemput diolah. Diolah kita menggunakan istilah yang juga sudah akrab dengan kalian, eksplorasi diksi, tapi yang berakar pada tradisi. Nah, di sini akan terjadi pertemuan
ada ruang yang terbuka dan ada ruang antara. Dan pada akhirnya kita akan melihat bahwa karya yang kita tulis akan dinikmati. Jadi kita akan bercermin pada estetika pembaca. Baiklah, kita coba mulai dulu dengan yang pertama. Saya harap kita di ruang ini santai ya, jangan tegang. Mari kita merayakan perjumpaan kita dengan gembira dan boleh kalau ada yang mau sambil minum dan lain-lain. Karena cuaca di Ambon hari ini sangat panas, sangat terik setelah melewati 6 bulan musim hujan yang sangat parah juga. Jadi ya, baik. Saya mulai dengan sebuah pertanyaan pemantik. Ini sekedar menghubungkan antara materi yang sebelumnya sudah kalian tentang menulis cerpen. Ya, jadi kalau tidak salah minggu lalu ya Mas Zainul ya, di kelas ini sudah ada materi tentang menulis cerpen. Jadi, belum, Mbak Ana. Belum. Kalian menulis puisi berdasarkan cerpen. Itu juga yang kami juga beberapa kali lakukan untuk kelas puisi maupun kelas prosa. Jadi saling mengisi antara genre sastra. Nah, pertanyaannya adalah lebih sulit mana, teman-teman? Menulis puisi atau menulis cerpen? Silakan direspon. Ya, saya menunggu respon dari teman-teman yang pernah menulis puisi dan yang pernah menulis cerpen.